Kalau kita bicara soal lingkungan kerja yang paling berisiko, keselamatan itu bukan cuma soal centang-centang di daftar periksa, bukan. Ini tuh semacam seni. Seni menemukan masalah sebelum masalah itu yang menemukan kita. Nah, kali ini kita akan bedah gimana proses krusial dari inspeksi keselamatan bisa benar-benar jadi penyelamat nyawa. Coba deh bayangin industri kayak pertambangan. Skala mesinnya itu masif, bener-bener raksasa. Dan risikonya? Ya sama besarnya. Kita ngomongin kekuatan yang luar biasa di mana setiap pergerakan, setiap hari kerja itu punya potensi bahaya yang gede banget. Nah inilah kenapa keselamatan jadi nomor satu. Nggak bisa ditawar. Mungkin kita jadi bertanya-tanya, seberapa tinggi sih sebenarnya taruhannya? Maksudnya, apa dampaknya kalau ada satu hal kecil yang kelewat? Jawabannya ada di data. Dan data inilah yang menjawabnya. Selama 1 dekade aja, kita bisa lihat angka kecelakaan yang signifikan, mulai dari yang ringan sampai yang sayangnya fatal. Tapi yang paling penting diingat, setiap batang di grafik ini tuh bukan sekedar statistik loh. Di baliknya ada orang, ada keluarga, ada dampak yang nyata. Inilah alasan kenapa setiap inspeksi jadi sangat-sangat vital. Oke, setelah lihat data tadi, jelaskan kalau taruhannya itu tinggi banget. Sekarang, yuk kita bedah solusinya, solusi yang proaktif, yaitu proses inspeksi yang dirancang khusus buat mencegah angka-angka tadi muncul lagi. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan inspeksi? Biar nggak salah kaprah, kita lihat dulu definisi intinya, karena ini adalah fondasi dari semua hal tentang keselamatan. Nah, kata kuncinya di sini adalah sebelum. Jadi, inspeksi itu bukan soal bereaksi setelah ada kecelakaan, tapi justru tindakan proaktif. Ini adalah upaya sistematis untuk memeriksa semuanya. Peralatan, cara kerja, area kerja, buat nemuin potensi bahaya, jadi kita bisa cegah kerugian bahkan sebelum itu terjadi. Nah, proses yang efektif itu sebenarnya bisa kita pecah jadi 4 tahapan utama yang jelas. Ada persiapan, lalu pelaksanaan, lanjut ke pelaporan, dan diakhiri dengan tindak lanjut. Yuk kita kupas satu persatu biar kita paham gimana tiap langkah ini ngebangun fondasi keselamatan yang kuat. Yuk, kita mulai dari yang pertama, persiapan. Tahap ini kelihatannya sepele dan sering diremehin, padahal justru disinilah dasar dari inspeksi yang sukses itu diletakkan. Persiapan yang matang itu ibaratnya kayak pilot yang lagi ngecek pesawat sebelum terbang. Anda harus tahu aturannya, paham betul resiko unik di area yang mau diinspeksi, siapin semua alat yang dibutuhin, dan yang nggak kalah penting, punya jadwal dan lokasi yang jelas. Tanpa semua ini, inspeksi bisa jadi cuma jalan-jalan tanpa arah dan hasilnya nggak efektif. Oke, persiapan udah beres. Sekarang kita masuk ke tahap eksekusinya. Disinilah teori dan perencanaan tadi diuji langsung di lapangan. Waktu di lapangan, seorang inspektur itu nggak cuma keliling-keliling loh. Mata mereka itu terlatih buat mencari 2 kategori bahaya yang sangat spesifik, yang biasanya jadi akar dari hampir semua kecelakaan. Nah, bedanya ini penting banget buat kita pahami. Di satu sisi, ada yang namanya kondisi tidak aman. Ini tuh bahaya fisik yang ada di lingkungan itu sendiri. Contohnya ya, peralatan yang rusak atau area kerja yang berantakan. Terus, di sisi lain, ada tindakan tidak aman. Nah, ini lebih ke perilaku manusianya. Misalnya pakai alat nggak sesuai aturan atau nggak pakai APD. Inspeksi yang jitu harus bisa nangkap dua-duanya. Ujung-ujungnya, buat apa sih kita repot-repot ngidentifikasi semua bahaya ini? Tujuannya simple, tapi powerful banget. Mencapai angka 0. 0 kecelakaan yang bisa dicegah. Itulah goal utama dari setiap inspeksi yang dilakukan. Oke, nemuin masalah itu baru setengah jalan. Sekarang kita masuk ke fase yang mengubah pengamatan jadi tindakan nyata, yaitu pelaporan dan tindak lanjut. Ya, karena apa gunanya daftar temuan panjang kalau cuma berakhir jadi tumpukan kertas di laci meja kan? Laporan inspeksi itu bukan akhir dari proses. Justru, ia adalah jembatan yang nyambungin antara masalah yang ditemukan dengan solusinya. Laporan yang bagus itu lebih dari sekedar nyatet apa yang salah. Laporan itu harus bisa memprioritaskan temuan berdasarkan level risikonya. Nunjuk dengan jelas siapa yang tanggung jawab buat memperbaikinya, dan ngasih tanda khusus untuk masalah yang darurat atau yang sering kejadian. Ini adalah dokumen untuk bertindak, bukan sekedar catatan. Dan yang perlu diingat, tindak lanjut itu bukan kerjaan sekali jadi. Ini tuh sebuah siklus. Laporan diserahkan, tindakan dibagi, kemajuannya dipantau terus, dievaluasi, dan kalau ada hambatan, ya harus diselesaikan. Ini adalah proses perbaikan yang nggak ada hentinya. Ada kutipan menarik dari sumbernya, dan ini pas banget. Kita harus melihat inspeksi dan tindak lanjutnya itu bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi.
investasi dalam pengetahuan, dalam pencegahan, dan yang paling penting, investasi dalam keselamatan orang-orang kita. Dan investasi dalam kewaspadaan ini sebenarnya nggak cuma berlaku di dunia industri yang besar. Prinsip dasarnya, yaitu selalu waspada dan proaktif cari risiko, itu relevan banget dimanapun, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Entah itu sekedar ngecek tekanan ban mobil sebelum jalan jauh, atau mastiin colokan listrik nggak kebanyakan beban, pemeriksaan keselamatan kecil apa sih yang paling sering kita abaikan dalam hidup kita? Sesuatu untuk kita pikirkan.